Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid At-Taufiq, Bapak Imam, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para tua saya, cici dan puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri MA. Tadi malam saya ditelepon oleh Ustaz Perlindungan Hasibuan. Beliau tak dapat hadir karena beliau sedang berhalangan. Karena memang posisi saya sebagai junior beliau, walaupun mendadak infonya, mau tidak mau saya harus siap. Terakhir saya di sini, masjid ini mengisi nuzul Quran tahun kemarin. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah lupa, namanya sudah setahun lebih. Supaya semangat, subuh hari ini kita awali dulu sebelum membahas kajian kita awali dengan sholawat. Kalau Bapak Ibu hafal, silakan diikuti sholawat bibiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Hafal kan? Kita ulangi dua kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga bagi yang menikmati mendengarkan lantunan azan, lantunan solawat, dan juga melafazkannya, mendapatkan pengakuan oleh Rasulullah sebagai umatnya nanti di akhirat,
dan juga layak mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Begitulah indahnya bagi seorang mukmin ketika dia bangun tidur tidak langsung mendengarkan hal-hal yang sia-sia. Ada beberapa orang yang ketika baru bangun dia hidupkan TV, langsung disambut dengan berita terkini. Ada juga mendengarkan musik-musik. Tadi saya di perjalanan masih banyak saya tengok tempat-tempat hiburan yang masih hidup lampunya. Bahkan mohon maaf tadi saya tengok ada 2 motor kencang-kencang di belakang saya. Saya balap dia lagi. Mak, ini takutnya begal ya. Mulai saya pelan-pelankan waktu dah tempat ramai jalan nangka tadi, saya tinggal di Arengka. Rupanya belok ke tempat hiburan. Awak ada salah sangka pula. Orang subuh solat mendengarkan lantunan azan, dia pergi ke tempat hiburan subuh pula. Nah, betapa indahnya bagi seorang mukmin ketika dia baru bangun tidur, dia ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia sambut lagi dengan mendengarkan lantunan azan, dan betapa nikmatnya kita bisa melanjutkannya dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita akan mentadabburkan Al-Qur'an, surah Al-Munafiqun ayat ke-9 sampai selesai insyaallah. Surah Al-Munafiqun ini dikategorikan madaniyah. Jadi dalam ilmu ulumul Quran atau studi Al-Quran, turunnya Al-Quran itu berdasarkan periode masanya. Masa turunnya dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut periode Makkiyah, dan yang kedua periode Madaniyah. Apa itu ayat atau surah yang dikategorikan Makkiyah? Ayat atau surah yang dikategorikan Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Walaupun Makkiyah itu adalah penisbahan kepada kota Makkah, ya tersebut yang ada di kata Makkiyah itu kan ya nisbah. Walaupun dia diidentikan dengan kota Mekah, bukan berarti ayatnya itu turunnya di kota Mekah semua. Bisa jadi turunnya di sekitaran kota Mekah. Bahkan ada ayat turun di kota Mekah, tapi peristiwanya setelah Nabi hijrah. Contohnya ayat dalam surah Al-Mujadalah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu turunnya di kota Mekah, tapi setelah peristiwa Nabi hijrah. Nah, turun ayat tersebut setelah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Nah, lalu Madaniyah itu apa? Tentu lawannya dari Makkiyah, yakni ayat atau surah yang turun setelah Nabi hijrah. Nah, termasuk surah Al-Munafiqun ini
adalah surah Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Munafikun ini menceritakan tentang sifat orang yang munafik, di mana Rasulullah di dalam strategi dakwahnya menyebarkan agama Islam itu memberikan pilihan kepada tempat beliau berdakwah. Apa pilihannya? Kalau dia mau bersyahadat, maka jasadnya, hartanya, keluarganya akan dijaga. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, bersyahadat, maka pilihan yang kedua adalah bayar pajak. Kalau dia sudah bayar pajak, berarti dia disebut kafir zimmi, seorang kafir yang mengikat perjanjian dengan orang muslim. Sama dengan situasi, mohon maaf, kafir yang ada di Indonesia ni, walaupun tak boleh dibilang kafir, non muslim lah. Non muslim yang ada di Indonesia ni disebut kafir zimmi, tak boleh diperangi karena berada dalam satu negara, berada dalam perjanjian perdamaian. Selagi mereka tidak memerangi kita, kita tak boleh memerangi. Nah, orang-orang munafik yang ada di Madinah ini, mereka tak mau bersyahadat, mereka tak mau bayar pajak. Mereka bersyahadat, tetapi sebenarnya diibaratkan seperti api dalam sekam, musuh dalam selimut. Mereka seolah-olah masuk Islam, tapi sebenarnya merusak Islam itu dari dalam. Begitulah sifat orang-orang munafik yang ada di Madinah tersebut. Mereka karena saking takutnya bayar pajak, mereka mengaku-ngaku masuk Islam. Itulah yang diceritakan oleh Al-Quran. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka akan berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, akan tetapi ketika mereka berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, inna ma'akum, kami ini sebenarnya kelompok kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya menipu daya orang Islam saja. Itulah sifat orang munafik. Nah, surah Al-Munafikun ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah menceritakan tentang sifat orang munafik. Sudah saya sebutkan tadi, munafik ini bagaikan musuh dalam selimut. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau tidak berteman dengan orang munafik? Mau bertetangga dengan orang munafik? Ini hati-hati, kalau ada sifat yang saya sebutkan nanti yang dibacakan dalam Al-Quran ini, silahkan pindah cepat. Tidak mungkin bapak yang ngusir orang kan, pindah ke orang munafik, tidak mungkin. Terpaksa pindah sendiri. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kupas. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua, di luar kepala semuanya surah Al-Munafikun ini. Tapi kalau mau kita koreksi sedikit-sedikit bacaannya,
Saya kasih waktu untuk mengambil Al-Quran. Baik, sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuatmu lalai untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, maka siapa yang hartanya, anak-anaknya membuat dia lalai untuk mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun, maka dialah termasuk golongan orang yang merugi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa surah Al-Munafiqun ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, termasuk yang kita baca ini ciri-ciri orang munafik. Apa ciri-cirinya? Orang munafik itu hartanya, anak-anaknya membuat dia lalai untuk mengingat Allah. Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat orang munafik itu bukan hanya sebatas yang kita ketahui selama ini. Yang kita ketahui selama ini, sifat orang munafik itu kan 3. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba, kalau dia berkata dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Ternyata sifat munafik itu ada lagi selain yang 3 ini. Apa itu? Yakni lalai mengingat Allah disebabkan harta dan juga anak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, adakah sifat tersebut di dalam hati kita? Sudahkah terpola di dalam kehidupan kita? Selama ini begitu mudah kita menuduh-nuduh orang munafik. Ternyata tanpa kita sadari, kegiatan atau sifat munafik tersebut sudah ada pada diri kita. Yakni apa? Lalai mengingat Allah disebabkan harta dan juga anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dalam contoh kehidupan kita, apalagi di kota ini, metropolitan yang madani. Madani itu diambil dari kata Madinah, bahwa salah satu atau visi dari mantan wali kota kita menciptakan kota metropolitan yang pembangunannya pesat tapi masyarakatnya menggambarkan kota Madinah yang ada di zaman Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan, metropolitan benar, sekarang pembangunan kota Pekanbaru ini pesat minta ampun. Betul kan Pak? Pesat. Tapi apakah masyarakatnya madani? Menurut saya madani tidak. Mada dia niyahi hilang. Masyarakatnya mada, tidak pakai ni.
Bagaimana bisa demikian? Semuanya itu tak lepas dari kehidupan rumah tangga yang dipolarisasi, dibentuk oleh kota metropolitan itu sendiri. Bagaimana contohnya? Sekarang kita lihat seorang atau pernikahan yang baru, rumah tangga yang baru, itu jauh berbeda dengan rumah tangga orang-orang zaman dulu. Sekarang ketika baru saja ijab kabul, baru saja sah dalam ikatan pernikahan, banyak keluarga baru tersebut tak sabar menjalani proses kehidupan, tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang ada pada diri dia, nikmat tersebut yang Allah berikan. Apa contohnya? Begitu banyak sekarang rumah tangga baru, begitu cepat punya rumah. Ini bukan dengki nih, enggak. Walaupun saya rumah masih ngontrak, udah 3 tahun saya ngontrak, tapi alhamdulillah walaupun saya ngontrak, santri saya udah 170 orang. Saya punya pondok pesantren di desa baru sana. Kalau bapak-bapak hobi mancing ke desa Bulu Cina, tahu desa Bulu Cina? Sebelum itu ada namanya desa baru, kecamatan Siaulu Kampar, dekat dengan pembandian Bombara. Situ pesantren saya ketua yayasan. Tapi saya ngontrak sudah 3 tahun sejak nikah. Enak ngontrak. Kenapa Pak Ustadz bilang rumah tadi? Sekarang UMR berapa? 3 jutaan. Betul ya Pak? 3 juta. Sepasang suami istri ini nanti dari gajinya yang 3 juta, sekarang dia ambil rumah kredit di kota Pekanbaru ini, tipe paling kecil sekarang cuma boleh tipe 38. Itu daerah kota. Jadi kalau kulit Pekanbaru coret sana masih banyak yang tipe 36. Sekarang tipe 38 itu, kalau saya lihat-lihat promosi berbayarnya, bersponsor di medsos, media sosial, itu uang muka, uang pangkalnya 40 jutaan. Angsurannya berkisar 2.200.000. Lalu dia ambillah rumah tipe 38 tadi. Dari 3 juta gajinya, berapa sisa gajinya untuk bayar angsuran rumah tadi? 3 juta kurang 2.200.000. Berapa? Hah? 800? Memang kalau ibu-ibu ini disuruh menghitung laju, tinggal 800.000. Itu baru untuk angsuran tokennya lagi. Token kalau udah ada 1000 ke atas, itu 100 atau sampai 200.000 token PLN-nya per bulan. Betul kan? Tinggal berapa gajinya? 600.000. Cukup enggak untuk rumah tangga? Enggak cukup. Bagaimana solusinya? Mau tidak mau, orang rumah atau istri harus ikut bekerja. Ikut pula istri bekerja. Istri bekerja sama dengan waktu kerja suaminya. Kalau dia guru, rata-rata sekarang supaya mudah cepat jadi guru yang gajinya besar, itu harus masuk sekolah yang full day. Masuk jam 8, pulang jam 4. Sekitar 8 jam dia bekerja. Suami bekerja 8 jam, istri bekerja 8 jam. Akhirnya lebih lama waktu dia
di tempat kerja daripada dengan suaminya. Apalagi dia kalau di tempat kerjanya ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan, tidak ada batasnya. Apa maknanya? Lebih lama lagi waktunya bersama lawan jenis yang bukan mahramnya daripada dengan suaminya. 8 jam dia sehari dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya daripada dengan suaminya. Kapan dia bersama suaminya? Nanti dia pulang jam 4 atau bahkan sampai jam 5. Dari jam 5 perjalanan Pekanbaru yang sangat luar biasa macet. Sekarang penduduk kota Pekanbaru ini siang hari 1,2 juta, malam hari 1 juta. Kalau tidak percaya, hitunglah sendiri. Kenapa kok bisa berubah? Kalau dia siang hari, ada dari masyarakat luar kota Pekanbaru mencari bekerja di Pekanbaru. Kemudian di waktu malam dia pulang, tersisa 1 juta. Begitulah padatnya kota Pekanbaru sekarang. Tidak ada yang tidak macet. Akhirnya kapan dia sampai rumah? Sampai rumah di waktu maghrib, bersih-bersih diri, sholat maghrib. Akhirnya waktu isya. Dari waktu isya itu dia berjumpa dengan suaminya, ngobrol-ngobrol, bahkan kadang itu baru jumpa berantem pula lagi. Sampai jam 9, jam 10 ngantuk tidur. Jadi dalam waktu 1 hari dia hanya bersama dengan suaminya sekitaran 4 jam saja. Apa imbasnya? Akhirnya romantisme antara suami dan istri berkurang. Disebabkan apa? Kurangnya waktu bersama. Makanya begitu banyak sekarang terjadi perselingkuhan. Disebabkan apa? Disebabkan tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang ada, tidak sabar menjalani proses kehidupan. Dulu kita lihat orang tua kita 15 tahun menikah, 20 tahun menikah, baru punya rumah. Ini yang saya sampaikan nih real nih Bapak Ibu sekalian. Tahun 2021 kemarin saya baca koran, itu per 2021 terjadinya gugat cerai. Kalau gugat cerai berarti istri yang menggugat cerai suami. Itu sekitar 1.500 orang melaksanakan gugat cerai, dan 80%-nya digugat oleh PNS. Ini koran saya baca di kantor kuasa ini. Saya penyuluh honorer kuasa ini. Saya baca keras-keras nih. Digugat oleh PNS wanita berarti. Terdengarlah sama ibu-ibu PNS di kantor itu. Langsung dia jawab, itulah Pak Ustadz, kalau laki-laki semakin banyak uangnya, semakin banyak butuh wanita. Tengok kalau makin banyak uang laki-laki, semakin banyak perempuannya. Beda dengan perempuan, semakin banyak uangnya, semakin tak butuh laki-laki. Hebat betul ibu ini jawab. Maksudnya apa? Kalau dia sudah bisa mencari penghasilan sendiri, ketergantungannya dengan suami berkurang. Nah, coba dilihat di pengadilan negeri agama sana,
pasti rata-rata gugat cerai tersebut disebabkan kurangnya nafkah. Bagaimana cara orang bisa menyimpulkan kurang nafkah? Tentu indikatornya disebabkan istri punya penghasilan. Apalagi kalau sudah penghasilan istri lebih besar daripada suami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibatnya ketika seseorang sibuk waktunya untuk menumpuk-numpukkan harta, akhirnya lalai untuk berzikir mengingat Allah. Makanya terjadi perpecahan, termasuk perpecahan rumah tangga yang saya sebutkan tadi. Apakah cukup sampai di situ? Terjadi perselingkuhan atau setidaknya kurang romantis lagi dengan suami? Enggak. Ketika nanti dia melahirkan seorang anak, itu mulai datang peristiwa yang lebih besar lagi. Paling lama cuti karyawan atau pegawai itu berapa bulan? 3 bulan. Akhirnya setelah 3 bulan istri harus berangkat kerja lagi. Kemana anak yang dilahirkan? Dititipkan di penitipan anak. Minimal dia suruh emaknya yang mengurus anaknya. Dahlah dulu dia menyusahkan emaknya, sekarang anaknya pun ikut menyusahkan emaknya. Na'udzubillah. Kalau diberhentikan kerja istri itu, ya terkadang S1, S2, tak berani suami. Dek, berhentilah kerja, diamlah di rumah. Tak berani. Karena nanti yang menuntut keluarga pihak istri. Capek-capek aku nyengolahkan anak aku, enak betul lah kau nyuruh dia diam di rumah. S1, S2 aku sekolahkan, enak betul kau suruh diam di rumah. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Kira-kira yang saya sampaikan ini sepakat tak Bapak Ibu nih? Saya ini bukan mengadu domba, kita berbicara real, fakta. Betul kan? Betul. Akhirnya anak dari mulai umur 3 bulan putus susunya dari ibu. Mau nggak mau dibelikanlah susu kaleng, susu sapi. Sampai besar nanti tengoknya perangai anak ini tidak baik. Macam sapi kau tengok. Memang susunya susu sapi, tambah lagi sumpah emaknya macam sapi. Benar-benar jadi sapi perangai anak. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak kecil anak ini tak dekat lagi dengan ibunya. Peran madrasah pertama, pendidikan pertama seorang ibu kepada anaknya sudah hilang disebabkan apa? Tak sabar menjalani proses hidup, tak mencukupkan diri atas nikmat yang Allah berikan. Akhirnya begitulah banyak terjadi curhatan orang tua kepada ustaz. Saya dari dulu, mulai dari buka pesantren itu, begitulah curhat orang tua. Pak Ustaz, tak pernah anak ini dekat dengan saya Pak Ustaz. Curhat tak pernah. Kerjanya main game di luar Pak Ustaz. Kerjanya di luar, kumpul-kumpul. Tak dekat dengan saya. Wajar, karena memang dari sejak kecilnya orang tua tidak mendekatkan diri dengan anak. Siapa yang mengambil peran? Guru yang ada di penitipan anak, bahkan pembantu. Tak heran kita kalau kita dengar seorang anak
lebih dekat dengan pembantu daripada ibunya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah seperti ini, maka akan semakin lalai untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan peran orang tua yang memang sudah kecil yang ada di dalam rumah tangga, menyebabkan anak tersebut kurang kasih sayang, sehingga tertimbullah kriminalitas yang tinggi. Kita lihat sekarang, mulai dari tingkat SMP bahkan SD, sudah pandai, banyak yang pandai pacaran. Na'udzubillah, umur saya 32 tahun baru tahun ini. Berarti maksudnya belum jauh beda dengan zaman sekarang. Rasanya waktu SMP, selemo aja masih susah mengelapnya. Tahu selemo? Ingus masih susah orang ngelapnya SMP itu. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, di Pekanbaru nih, SMP pun masih banyak yang belum sunat. Jadi saya waktu mondok di pesantren tuh di daerah Mendeling Sumatera Utara sana, pesantren Mustofawiyah Purba Baru, malu saya. Saya tengok anak-anak kecil tuh mandi telanjang di sungai, umur 4 tahun, 3 tahun dah sunat. Awak waktu itu kelas 1 pondok belum sunat. Itulah bentuk lambatnya pertumbuhan orang-orang dulu. Zaman saya nih lah, kan dekat dengan zaman sekarang kan? Tapi sekarang SD udah pandai pacaran, SMP udah pandai pacaran. Akhirnya apa? Terjadilah perzinahan. Pekanbaru yang identik dengan negeri Melayu ini, tak aneh lagi kita mendengarkan ada anak yang ditemukan di dalam tong sampah. Betul. Sebelum Ramadan kemarin ditemukan di daerah Panam Jalan Swakarya, di tong sampah, anak yang baru dilahirkan, masih ada lagi hari-hari. Sebab kenapa? Mudahnya perzinahan. Belum lagi kalau kita lihat data BNN, Badan Narkoba dan Narkotika per tahun 2021. Boleh Bapak Ibu cek di internet nanti. Korban narkoba di era milenial per tahun 2021. Bapak Ibu ngerti enggak? Paham enggak milenial itu apa? Biasanya nanti kalau mau pilpres disebutkan terus tuh pemilih milenial. Milenial itu dari umur 15 tahun sampai 40 tahun. Itu disebut milenial. Korban narkoba dari era milenial per tahun 2021 itu 4.600.000 jiwa se-Indonesia. Bahkan Jokowi presiden kita menyebutkan di tahun 2017 kemarin setidaknya 500 orang mati setiap tahunnya. Bahkan setiap harinya, mohon maaf, 500 orang setiap harinya mati disebabkan narkoba. Sekarang penduduk kota Pekanbaru ini berapa tadi? 1,2 juta siang hari. Maknanya ada 4 kali lipat penduduk kota Pekanbaru yang padatnya ini menjadi korban daripada narkoba. Bayangkan kalau dikumpulkan semua korban ini, betapa ngerinya kita Bapak Ibu sekalian. Bisa tidak angka korban ini bertambah? Bisa. Kalau tidak dari sekarang kita rentaskan, tidak kita musnahkan. Dari mana mulai memusnahkannya? Dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil adalah rumah tangga.
seorang ibu harus mengambil peran pendidikan pertama bagi seorang anak. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betullah yang dikatakan oleh Allah surah Al-Munafikun ayat 9 yang kita bacakan tadi. Betapa banyak orang-orang beriman yang mengaku beriman tapi ternyata lalai untuk berzikir mengingat Allah disebabkan harta, disebabkan anak. Ini waktu baru syuruk ya kan? Belum waktu sholatnya kan? Kita tambah 10 menit lagi kan? Ya kan Pak? Nah, sepakat. Mulai dari proses untuk mendapatkan anak, proses untuk mendapatkan harta, begitu banyak orang lalai untuk mengingat Allah, sampai setelah mendapatkannya pun membuat semakinlah lalai. Jangan bilang, oh Pak Ustaz, atau berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti setelah engkau berikan aku mobil, rumah, dan segala keperluanku, aku nanti akan fokus beribadah kepadamu ya Allah. Pret, tidak akan ada. Apa contohnya? Contohnya adalah Korun. Sampai-sampai kayanya Korun tersebut, kalau ada orang jumpa uang di jalan, dia bilang apa? Harta Korun. Padahal Korun dah lama matinya di zaman Nabi Musa. Dalam riwayat, mengangkat kunci gudangnya saja perlu 9 ekor unta. Bayangkan betapa besar gudangnya Korun itu. Betapa kayanya Korun. Tetapi begitupun kayanya Korun, semakin kaya semakin kikir. Begitulah kehidupan manusia ini. Jangan bilang Korun itu sudah hilang. Korun hilang orangnya, tapi sifatnya tetap ada. Hidup ini kan pengulangan sejarah. Cerita-cerita orang dulu, termasuk yang diceritakan oleh Al-Quran, itu untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bisa jadi sifat-sifat orang dulu tersebut akan terjadi kepada diri kita. Termasuk sifat Korun, semakin kaya semakin kikir. Apa kata Korun ketika Nabi Musa meminta zakatnya, meminta sodakohnya, meminta infaknya? Korun bilang, innama utituhu inda ilmin indi. Harta yang aku punya ini disebabkan oleh usahaku sendiri. Begitulah kikirnya Korun. Dia sangka harta yang dia punya sebab usahanya, padahal dia lupa setiap gerak-gerik sarafnya, uratnya tersebut bergerak, terbentuk disebabkan ridho, disebabkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak sekarang orang kaya tak berkata-kata yang sama dengan Korun, tetapi dalam hatinya pasti timbul sifat demikian. Oh, betapa susah aku mencari harta ni. Susah betul mencari harta ni. Maka gak mungkin semudah itu aku mengeluarkannya. Betul kan? Makanya tak heran kita lihat, semakin kaya seseorang semakin pelit. Begitulah gambaran manusia, gambaran orang munafik yang digambarkan surah Al-Munafikun ayat 9 ini. Mulai dari proses mendapatkan harta, mendapatkan anak, membuat seorang lalai untuk berzikir mengingat Allah, sampai setelah mendapatkan anak, mendapatkan harta, justru semakin lalai untuk mengingat Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan, zikir itu apa? Zikir itu 3 maknanya. Menyebut dengan lisan, mengingat di dalam hati, dan disertai sifat penghormatan.
Kalau ada orang menyebut di lisannya tapi hatinya tak ikut menyebut, maka itu laksana seperti orang yang mengigau. Orang tak sadar. Mulutnya bergerak, hatinya tak ikut bergerak. Mulutnya bercakap tapi hatinya tak mengingat. Nah, bayangkan kalau seperti itu solat kita. Kita menyebut Al-Fatihah tapi hati kita tak ikut menyebut Al-Fatihah, berarti solat kita dikategorikan tidak khusyuk. Maka alamat zikir kita pun tidak sah. Kenapa demikian? Karena wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah surah Toha. Kerjakanlah solat untuk berzikir, maka segala ucapan solat tersebut dinilai zikir. Contoh, nanti solat zuhur yang seharusnya di rakaat kedua imam tasyahud awal, tetapi imam langsung berdiri. Apa yang dilakukan makmum? Mengucapkan subhanallah. Kalau niatnya mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam, batal solatnya, Pak. Kalau misalnya makmum mengingatkan imam subhanallah, niatnya memang untuk mengingatkan imam, batal solat. Jadi apa niatnya? Niatnya berzikir. Tak boleh sampai niatnya untuk mengingatkan imam. Maka ucapan subhanallah itu niatnya apa? Kalau dia niatnya mengingatkan imam, ucapannya itu sudah dikategorikan ucapan yang sia-sia, batal solatnya. Tapi kalau ucapannya niatnya zikir, maka tidak batal solatnya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau berzikir itu, Pak Ustadz? Mulut kita tak bisa kita gunakan, karena mulut kita berbicara hal yang lain. Entah mungkin kita operator, atau kita informan yang mulut itu harus selalu digunakan. Minimal berzikir dengan hati. Hati itu di mana? Hati itu posisinya dua jari di bawah susu kiri. Sekarang praktek dulu. Ayo, Pak. Posisi hati itu dua jari di bawah susu kiri. Coba lu. Dua jari di bawah susu kiri. Jangan jauh sini. Setahu saya susu itu sini. Yang paling palaknya saya itu membedakan kiri kanan pun tak pandai. Dibilang kiri ke kanan pegang. Habis itu nanti ada ibu-ibu belok sen kanan, belok kiri, sen ke kanan, dia marah. Padahal dia pun peranginya sama. Nah, pertanyaannya waktu megang tadi masih berdetak nah? Coba pegang lu, Pak Ustaz. Masih berdetak? Masih, Pak? Nah, alhamdulillah. Kalau tak berdetak lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, ini jantung yang berdetak nih, Pak Ustaz. Kolbun itu memang maknanya jantung, bukan hati liper. Apa contohnya? Ketika bapak ibu sedang, ingatlah momen dulu, berjumpa dengan ibu, berjumpa dengan istri bapak pertama kali jumpa. Apa yang cepat detaknya? Adalah jantung. Kalau kita melewati peristiwa yang besar, jantung itu semakin lama semakin cepat detakannya. Itulah yang merespon. Maka sebenarnya kolbun yang dikatakan oleh Rasulullah itu maknanya adalah jantung. Sekarang ini betapa banyak orang sakit jantung, bentar-bentar pasang ring.
bentar-bentar pembengkakan jantung. Apa sebabnya? Disebabkan selama ini hatinya atau kolbunnya itu mempunyai penyakit. Penyakit apa? Hasad, dengki, iri, ria, sombong. Itulah menjurus kepada jantung tersebut sehingga menjadi penyakit jasmani. Nah, kalau di Thariqat Naqsabandi, Bapak Ibu pernah dengar Thariqat yang ada suluk-suluk itu pendidikannya bagaimana menyelaraskan setiap detak jantung itu selaras dengan ucapan zikir Allah, Allah, Allah. Kalau susah kita mau menyelaraskannya dengan memegang di bawah, 2 jari di bawah susu kita, pegang aja nadi kita di tangan. Nah, bagaimana di setiap detakannya kita isi dengan kalimat Allah, Allah. Nah, singkatnya, ya tengok ibu-ibu udah mulai sholat. Bagaimana tuh kalau sholat ternyata sambil dengar ceramah? Bagaimana tuh? Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Allah sebutkan dalam surah Thaha ayat 124. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang menahan diri, siapa yang tidak mau berzikir kepadaku, kata Allah, maka kehidupannya akan sempit. Betapa banyak orang yang tak mendekatkan dirinya kepada Allah, walaupun hanya sebatas ucapan semata, kehidupannya sempit, gelisah, tak tenang disebabkan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, orang munafik tersebut adalah sangat sedikit bahkan tidak mau berzikir kepada Allah. Dan jangan sampai sifat munafik tersebut sudah terhunjam ke dalam hati kita, bahkan sudah menyatu dengan hati atau kolbun yang bermakna jantung tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.